Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Abelia dari AM4B nomor absen 6. Di sini kita akan melanjutkan ACL pada chapter ke-6. Seperti yang kita ketahui bahwasannya metafor corporate ini memiliki 3 transaksi. Yang pertama itu acceptable, yang kedua ada unacceptable, dan yang terakhir ada conditional. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengecek dulu apakah tabel-tabel dan data-data sebelumnya itu. Nah, yang pertama kita akan mengecek unacceptable coach-nya. Kita klik edit, lalu tabel layout. Nah, lalu kita harus make sure terlebih dahulu bahwasanya coach-nya itu tipe ASCII. Lalu like-nya itu 5 ya. Nah, selanjutnya kita akan klik acceptable coach lagi, lalu klik edit seperti tadi. Terus table layoutnya kita harus make sure coachnya itu PSCII, like-nya itu di angka 50 ya. Nah, kita akan membuat acceptable coach-nya terlebih dahulu terhitung di setiap tabel acceptable coach dan unacceptable coach. Nah, pertama kita buat dulu tabel menambahkan kolom ya. Pertama kita buka acceptable coach-nya dulu untuk menambahkan kolom. Nah, tabel layout-nya kita klik di tabel layout. Kita akan memberikan nama coach surprising acceptable, kemudian rumusnya itu adalah substar altrims code 1.4. Oke, nah kita akan cari di function, kita verify dulu. Oke, habis itu kita klik oke lagi, terus kita oke. Nah, di sini muncul unacceptable coach-nya. Oke. Nah, setelah muncul coach acceptable-nya, kita akan melakukan hal yang sama pada unacceptable coach. Kita melakukan beri nama dulu ya. Oke, kita beri nama coach unacceptable, kemudian rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik OK, verified OK, terus OK lagi. Nah, habis itu kita ke centang, kemudian kita ke kolom coach, kita klik kanan, lalu add columns, klik coach unacceptable, klik OK. Oke, nah muncul kolom coach unacceptable seperti ini. Sekarang setelah kita melakukan yang tadi, kita akan menggabungkan tabel coach unacceptable dan tabel coach acceptable. Nah, pertama kita buka tabel unacceptable coach, kita klik data join tabel, terus kita oke. Nah, di secondary table kita pilih acceptable coach, kemudian
mana secondary-nya, kita pilih dulu acceptable coach. Oke. Udah, kemudian yang primary key-nya kita pilih yang coach sub acceptable. Lalu kita jangan lupa untuk checklist present secondary table-nya. Oke. Ini yang primary-nya kita dulu. Kita checklist. Terus kita klik OK. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita akan beri nama code sub acceptable. Lalu kita checklist untuk yang more, kita klik OK. Kita klik OK. Lalu karena ini kosong, kita harus memverifikasi kembali dengan cara klik analyze. Oke, kemudian analyze count record, terus kita klik OK. Ya, karena kosong berarti tidak ada codes di table acceptable codes, dan kita selanjutnya akan mengidentifikasi acceptable transaction di tabel TransApril. Nah, di sini kita akan make sure apakah tabelnya sudah oke atau belum. Caranya itu kita klik TransAprilnya, kemudian edit di itu ya, terus kemudian kita klik ini, kita make sure kalau angkanya sudah 7 ya, like-nya udah 7. Oke. Berarti sudah oke ya di sini. Terus kemudian kita akan membuat tabel. Kita akan klik oke. Nah, terus tabel data. Oke, habis itu kita akan masukkan rumusnya ini. Oke, terus jangan lupa kita verified. Habis itu klik OK. Terus kita akan beri nama dengan kolom card number. Terus klik OK lagi. Oke. Terus oke. Nah, di sini muncul kolomnya, kemudian kita akan klik kanan, kemudian add kolom, klik code sub April, klik OK. Nah, di sini muncul kolomnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan apakah ada transaksi di bulan April yang memiliki kode acceptable code dengan menggunakan perintah relasi untuk menemukan transaksi acceptable. Yang pertama dengan tabel TransApril, kemudian data,
relate table. Nah, di sini muncul relasinya. Nah, kemudian kita tarik yang coach sub unset table ke tabel unset table coach. Lalu habis itu kita kita tarik dulu tabelnya. Add, kita klik add. Nah, habis kalau udah kita bisa klik finish. Nah, setelah diklik finish, ini sudah muncul tabelnya. Kemudian kita pada kolom code sub April, klik kanan add column, kemudian di from tabel kita bisa milih unset table coach. Kemudian kita isikan dengan code sub unset table, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolomnya ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolomnya ya. Kemudian kita bisa menggunakan filternya, teman-teman. Kita bisa pilih salah satu barisnya, lalu kita klik kanan. Kita akan klik kanan, kemudian pilih yang quick filter dan not equal di sini karena ada beberapa tabel. Kemudian klik analyze count record, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat 7 dari 281 datanya ya teman-teman. Kemudian kita akan mengekstrak data ini menjadi tabel yang baru. Kita klik data, kemudian kita klik ekstrak data, kita pilih record, lalu kita isi auto seperti ini, terus klik Oke. Nah, di sini keluar. Oke, yes. Kita keluar Trans April unset tabelnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mengidentifikasi untuk employees-nya. Nah, caranya itu hampir sama ya kayak yang tadi, teman-teman. Dan kita dapat menemukan karyawan mana yang membelikan pembelian tersebut. Nah, caranya seperti itu. Kita klik employee depth, kemudian edit, kita pilih tabel layout, kemudian new, terus expression. Di sini kita beri nama kita beri nama depth underscore code underscore 1 dengan rumus seperti ini. Lalu kita verify dulu. Kalau sudah valid, kemudian kita klik OK. Nah,
dan sudah muncul depth code satunya. Mana ya? Oke, terus kita akan menambahkan tabel tersebut. Kita klik kanan, kemudian add column, kita kolom ya, terus kita pilih depth code 1, pilih OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita akan menghapus kolom depth code dengan klik kanan. Oke, klik kanan, kemudian kita remove. Nah, kita remove ya, terus oke, sudah hilang ya tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bidang terhitung pada tabel employees yang menggunakan pertama pada bidang nomor karyawan, employee number. Yang pertama, buka tabel employee, kemudian edit tabel layout, add a new expression, kita beri nama employee number 1 dengan rumus dengan rumusnya seperti ini. Kita verify dulu di sini. Kalau valid kita klik OK, centang OK, lalu silang, lalu kita silang OK, lalu kita akan menambahkan kolomnya di sini. Klik kanan, add kolom, kemudian masukkan employee number, klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul kolomnya. Sekarang hubungkan tabel employee ke dalam tabel company debt dengan menggunakan kolom employee number 1 dan debt code 1. Nah, klik employee tabel, kemudian data, relate tabel, add tabel, lalu hubungkan employee number 1 ke debt code 1, lalu kita akan kita tambahkan dulu. Kalau sudah, nanti kita klik finish. Pada kolom card numbernya nanti kita akan klik kanan untuk menambah kolom. Nah, kita akan klik kanan dulu, kemudian add column, pilih from tabel company debt. Oke, kita pilih dulu company debt, kemudian kita pindahkan dan kita klik OK ya. Di sini udah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mengekstrak ya file ke tabel yang baru. Pertama kita buka dulu ke tabel employee, kemudian kita klik data, ekstrak data. Nah, terus kita first name nya, last name, card number. Oke, kemudian di from tabel kita pilih first name, terus last name,
kemudian card numbernya. Kemudian kita klik OK. Pada from tabel kita pilih company debt, pilih debt name, kita klik OK. Nah, di sini kolom 2-nya kita isi dengan employee debt, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul employee debt-nya. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel employee debt ke tabel trans April Ansep table menggunakan kolom number card di setiap tabel. Sebelumnya kita harus menyelesaikan kedua kolom agar tidak dapat digunakan dengan cara buka tabel employees, pilih debt, pilih edit tabel layout, lalu kita make sure dulu ya cardnya itu sudah 16. Oke, kita habis itu bisa ditutup ya, udah make sure 16 fix. Oke, kita bisa tutup guys. Lalu kita akan pilih tabel trans April Ansep table edit, terus tabel layoutnya trans April Ansep table. Oke, table layout. Lalu kita akan make sure lagi terlebih dahulu dengan pilih add a new expansion, kemudian beri nama add a new expansion, kita beri nama card number dengan rumus seperti ini ya guys. Lalu jangan lupa verify dulu valid. Oke, terus klik OK, lalu silang atas. Oke, nah untuk selanjutnya kita buat tampilan detail transaksi Ansep table-nya. Yang pertama buka trans April Ansep table data, kemudian relate table, kemudian kita klik add table, klik employee debt, kemudian kita add, kemudian kita sambungkan card numbernya. Oke, add, kita add dulu ya. Terus kemudian kita sambungkan dengan card number. Kita sambungkan dengan card number. Oke. Nah, kita sambungkan. Setelah itu kita bisa klik finish ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan kolom-kolom yang sudah kita sambungkan tadi. Kita klik kanan. Oke, kita blok dulu, klik kanan. Kemudian card numbernya kita pilih dulu ya. Terus from tabelnya kita pilih employee, kita pilih first name, last name, dan juga debt number, employee debt number ya. Oke, kemudian kita klik sini oke, dan sudah muncul kolomnya. Setelah ini semuanya kita akan membuat laporannya dengan cara
klik data ya teman-teman. Oke. Klik data, kemudian di sini report. Nah, di sini kita menuliskan headernya seperti ini. Lalu outputnya kita pilih screen, lalu kita klik OK. Oke, kita headernya tulis seperti ini ya. Lalu outputnya kita pilih screen, kita pilih OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini adalah report yang kita telah cari dan kita menemukan serta yang telah kita kerjakan sebelumnya, teman-teman. Kemudian ya, kita simpan laporannya atau reportnya pada file HTML. Kita file oke, terus HTML, kemudian namanya kita isikan data report sama bedanya ya, dan di outputnya kita pilih file. Oke deh, kita pilih namanya unacceptable transaction April 2003. Oke, terus oke. Nah, ini tandanya kita sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa cek. Nah, seperti ini laporannya. Oke, kita udah selesai mengerjakan chapter 6-nya ini ya teman-teman. Kita bisa cek di file yang udah kita simpan tadi. Oke, kita tadi cari namanya ACL. Oke. Terus klik data yang udah kita simpan tadi, unacceptable transaction April 2003. Oke, nah ini dia laporannya yang sudah kita buat tadi. Ini hasilnya teman-teman seperti ini. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.